One, two, three, turn on the light. Ya, selamat siang, Hebaters Magelang. Kembali lagi dengan saya Rika. Hari ini saya lagi jalan-jalan sama Bapak Kepala Cabang kita, Bapak Irfan. Halo Hebaters. Kita kemana Pak ini Pak lagi Pak? Lagi kemana ya? Lagi Temanggung. Iya di Tapi Temanggung. ada di salah satu badan usaha ya? Ya di perusahaan yang besar ya Pak, besar sekali, indah. Pemandangannya nanti berhadapan dengan gunung. Gunungnya indah banget ya. Iya, tadi sebelum masuk ke sini kita melalui beberapa cek ya Pak ya di depan seperti pendaftaran, pelaporan identitas. Karena untuk keamanan dari perusahaan untuk visitor, jadi ada beberapa standar yang harus dipenuhi dan alhamdulillah kita lolos ya Pak standarnya. Jadi bisa masuk, ada di ruangan Jack Parcel di kantor SJI. Oke. Agendanya hari ini ngapain Pak ini Pak? Kita main ke SJI. Ya, kita pengen ketemu sama kepala divisinya ya terkait dengan dia ngobrol-ngobrol santai lah. Karena kan sebagai badan usaha yang paling baik Iya. Gitu. Jadi kita dengar tahu nomor satu di Temanggung. Nomor satu. Iya. Gitu. Di Magelang. Magelang. Oke. Nanti kita akan perkenalkan siapa narasumber kita hari ini. Oke, Hebaters Magelang. Sekarang kita sudah dengan narasumber dari PT SJI. Mungkin nanti langsung perkenalan aja ya Bapak dengan Bapak Sandi, Bapak Sandi dan Ibu Nita. Oke, mungkin bisa berkenalan dulu Pak. Oke, selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Sandi Witomo. Kebetulan saya sebagai RSM Director dari PT Sunari Javanesia Inc. Jadi RSM itu Responsibility, Sustainability and Manufacturing. Jadi segala macam terkait masalah compliance itu nanti berhadapannya dengan saya tentunya ya di sini ya. Jadi kurang lebih itu aja. Saya kerja di sini udah hampir 1 tahun, jadi belum lama sebenarnya. Hampir 1 tahun. Ya alhamdulillah Temanggung ini tempat yang indah lah ya. Jadi betah rasanya kerja di sini. Oke, itu aja. Oke. Selanjutnya dengan Bu Nita, silakan. Halo, selamat siang Hebaters. Perkenalkan, nama saya Nita. Di sini saya sebagai Section Head untuk Payroll dan PIC untuk BPJS Kesehatan di perusahaan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Pak Sandi boleh ya nih langsung kita ngobrol. Boleh. Oke. Sebenarnya kalau PT SJI ini bergerak di bidang apa Pak Sandi? Oke, PT SJI ya mungkin belum banyak yang kenal juga karena kita memang baru berdiri dari tahun 2020. Tepatnya di bulan Juni 2020 kita mulai beroperasional di Temanggung. Kita bekerja di area manufacturing untuk industri sepatu. Dan sepatu yang kita produksi memang 100% semuanya untuk ekspor ke Jepang dan ke benua Amerika utamanya. Nah, saat ini jumlah karyawan kita itu kurang lebih sekitar 3.800, di mana 70% diantaranya perempuan. Oh baik. Jadi satu pertanyaan Pak, sudah didaftarkan di BPJS Kesehatan atau belum? Pasti sudah kita daftarkan 100%. Karena kan tadi yang terbaik. Benar. Karena terbaik. Sesuai Pak. 3.800 masuk semua. Betul. Ya. Selanjutnya boleh tanya-tanya langsung ke Bu Nita ya. Kalau Bu Nita berarti di bagian untuk pendaftarannya, untuk dari pesertanya, boleh diceritain Bu gimana journey-nya ketika mendaftarkan peserta pegawai di SJI ikut program JKN di kantor cabang Magelang? Karena yang tadi sudah disampaikan sama Pak Sandi, dari kita manajemen itu komit untuk semua karyawan ikut didaftarkan semua program jaminan sosial. Jadi pada saat karyawan masuk di hari pertama, mungkin maksimal di hari kedua kita sudah mendaftarkan untuk BPJS Kesehatan tersebut. Langsung hari kedua. Jadi kita tidak nunggu karyawan tersebut menjadi karyawan tetap atau past probation dulu, tapi tetap di hari kedua maksimal kita semuanya sudah didaftarkan. Itu salah satu komitmen juga ya, berarti komitmen yang bagus dari SJI
Berarti untuk melindungi karyawannya ya, menjamin kesehatan dari karyawan langsung didaftarkan di hari pertama maksimal hari kedua ya. Betul, iya. Luar biasa memang SJI ini. Mitra yang comply dan care dengan pesertanya, dengan pegawai di SJI-nya. Karena sebenarnya kita ingin memastikan Oke. kalau karyawan sudah join dengan kami itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita terkait masalah kesehatan dan keselamatan tentunya. Betul, ya. betul. Kalau kita sampai tidak daftarkan dan terjadi sesuatu entah apa itu kecelakaan kerja atau hal-hal yang lain yang kita harapkan, jangan sampai karyawan yang menjadi tanggung jawab kita tadi nggak tercover. Ini yang paling penting. Jadi kita komit untuk memperhatikan karena karyawan ini bagian dari keluarga kita sebenarnya. Ya. Betul, seperti itu. Oke. Memang luar biasa. Kalau untuk pengecekan kemarin kan di Gathering BU di pertemuan sebelumnya SJI sendiri mendapatkan piagam penghargaan. Apresiasi, ya betul, dari BPJS Kesehatan ya Bapak. Kami apresiasi banget pada SJI. Iya. Terbukti memang sudah ada komitmen dari manajemennya gitu ya, untuk mendaftarkan karyawan gitu. Langsung hari kedua. Iya. Hari kedua sudah langsung didaftarkan gitu. Wajar. Selain dari pendaftarannya, iurannya pun Pak, kami terima itu memang sesuai dengan waktunya gitu ya. Tidak ada waktu yang tertunda gitu loh. Bahkan sebelum tanggal 10 Pak Andi wajib sebelum tanggal 10 ini, sebelum tanggal 10. Kalau boleh tahu bagaimana cara SJI untuk menjaga komitmen agar pembayaran iuran BPJS Kesehatan itu bisa dilakukan tepat waktu bahkan sebelum waktunya. Oke. Ini bisa sharing Pak. Yang terpenting sebenarnya yang pertama adalah komitmen dari manajemen. Yang paling penting. Yang kedua, setelah komitmen kita punya prosedur untuk semuanya ya, prosedur dokumentasi, prosedur proses pembayaran, prosedur dengan vendor dan sebagainya, semua kita gunakan prosedur. Maka tadi termasuk mau masuk aja tamu, ada prosedur yang harus diikuti, mulai dari harus mendaftarkan nama, KTP dan sebagainya, sampai dengan handphone harus di-seal gitu. Kita punya banyak prosedur memang di sini. Tapi prosedur itu sebenarnya akan kembali kepada customer juga, kembali kepada untuk keamanan tamu masuk ke sini kita pastikan semuanya aman. Nah, dari tertib administrasi itulah maka kita selalu komit untuk pembayaran juga tidak boleh ada terlambat. Ya kan? Kita mau tertib semuanya dari proses nanti Mbak Nita melakukan verifikasi, jumlah karyawannya total ada berapa, karena kan setiap bulan ada aja yang keluar desain. Turnover itu kan selalu ada. Itu memastikan semuanya sebelum tanggal berapa harus kita selesaikan dan semua approval sampai dengan top manajemen itu harus diselesaikan tanggal berapa. Sehingga jangan ada kata-kata, wah delay nih Pak, ini nggak boleh, itu nggak ada seperti itu. Jadi itu utamanya. Salah satu tipsnya ya, oke. Kemudian kan tadi Bapak Sandi ceritakan memang banyak ada beberapa turnover, kemudian kan ada perubahan gaji juga. Betul. Kalau yang seperti itu bagaimana Bu Nita ketika pelaporan ya, karena kan harus diupdate ya sesuai dengan perubahan datanya, jadinya seperti apa ketika melaporkan ke BPJS Kesehatan? Gini, karena setiap bulannya kalau mungkin dari RO-nya bisa melihat kalau setiap bulan kami dari SJI selalu ada pelaporan perubahan gaji. Karena setiap bulannya itu ada karyawan yang mendapatkan imbalan masa kerja. Nah, imbalan masa kerja itu nanti masuk ke komponen gaji dan itu harus kita laporkan juga ke BPJS. Jadi pasti setiap bulan ada pelaporan perubahan. Iya, perubahan. Jadi kita memang melaporkan perubahan sesuai dengan payslip yang karyawan terima. Memang komitmennya dalam pelaporan data luar biasa karena selalu ya Bu ya, berarti mengacu ke slip gaji yang diterima ya, dan itu selalu dilaporkan ya. Saya sendiri Pak sebagai pengentry datanya ketika mendapatkan pelaporan dari SJI ini juga administrasinya tertib semuanya. Jadi inilah kunci kalau bermitra ya. Komitmennya sama-sama ya, sama-sama baik. Jadi semoga nanti tidak ada masalah ya Bu ke depannya dan kerjasama juga lebih baik lagi. Baik. Kemudian kalau misalnya pengalaman yang selama ini ketika pelayanan kesehatan ada atau tidak kendala dari peserta ketika akses pelayanan
kesehatan dari pegawai di sini? Sementara ini tidak pernah ada kendala ya. Oke, alhamdulillah. Bisa melayani ya. Udah lancar. Ya, jadi memang kita jangan-jangan selalu pada sehat ya. Sebenarnya itu juga. jadi memang kita ini ya, untuk pelayanan kesehatan ini karena semuanya serba udah digital gitu kan. Jadi saya dengan tim juga selalu update informasi ke teman-teman di karyawan untuk update untuk download mobile JKN karena sekarang kan sudah nggak perlu bawa kartu fisik lagi gitu kan. Mereka juga kan bisa tahu vaskesnya di mana gitu. Jadi itu kita sudah mengarah ke situ semua. Digitalisasi itu memudahkan. Tujuannya kan. Jadi memang ada satu peristiwa, satu cerita ya, mungkin bisa jadi catatan juga buat teman-teman yang lain di pabrik yang lain juga atau dimanapun ya. Suatu ketika ada salah satu manajer kita itu pulang kerja di rumah dulu, kemudian dia mudik ke kampung halaman ya, agak jauh kebetulan dari sini kalau nggak salah di sekitar Ciamis waktu itu, dan di jalan mengalami kecelakaan. Langsung lapor ke kita juga, langsung saya minta wanita coba itu mobile JKN-nya dia sudah ada belum, atau paling tidak nomor BPJS-nya seperti apa JKN-nya, supaya mereka langsung dapat akses pelayanan di sana. Dan alhamdulillah semuanya lancar, tidak ada masalah. Nah itu salah satu fungsi yang keuntungannya. Jadi gitu. Nggak usah bawa kartu lagi. Nggak usah. Lebih praktis. Selalu dibawa ya. Iya. Oke. Kan itu adalah benar. Kita memang selalu setiap bulannya mereminding terus ke teman-teman admin, dibantu juga dengan teman-teman serikat juga untuk ke teman-teman untuk selalu update baik itu data bukan pegawai keluarga, anggota keluarga. Karena kan ternyata di sini ada sedikit belum memahami mengenai peserta yang melahirkan, Pak. Jadi kan kalau di sini kan kalau si pesertanya itu melahirkan di rumah sakit, otomatis bayi itu harus di cover BPJS-nya. Ini saya sharing di tempat saya yang sebelumnya gitu kan. Jadi memang saya juga benefitnya belum tersampaikan, berarti. Nah, benefitnya masih belum menyeluruh yang paham gitu kan. Ini memang rencana saya juga dengan tim kedepannya untuk benefit apa aja yang teman-teman karyawan atau peserta paham. Karena kan sayang ya kalau bayinya lahir harus ada biaya juga. Nah, kalau misalkan kan ada pelaporan 3 kali 24 jam untuk administrasi untuk si bayi itu dilaporkan agar bisa didaftarkan dan dijam. Sampai usia bayi tersebut 3 bulan. Dan akte lahirnya sudah. Jadi memang kendalanya sedikit ya, mungkin ada peserta yang mungkin mengalami kendala ketika mengakses pelayanan kesehatan karena dari PT SJI ini sangat rutin dalam melakukan pembayaran dan pelaporan data sehingga datanya selalu update. Tadi kuncinya datanya update, kemudian untuk pembayaran juga selalu tepat waktu, jadi meminimalisir ketika peserta mau menggunakan udah nggak ada masalah lagi ya. Betul. Oke, nanti bisa jadi contoh nih untuk perusahaan mungkin di sekitar Temanggung atau di seluruh wilayah Indonesia mungkin ya nanti, bahwa kalau tertib ya, kalau tepat waktu gitu, tidak hanya sebenarnya dimudahkan tidak hanya kita tapi banyak orang yang di sekitar kita yang akan dimudahkan dari ketertiban itu sendiri. Baik. Oke, terima kasih waktunya Bapak Sandi, Bu Nita buat bincang sorenya. Dari siang sampai sore ya Pak ya, tapi semangatnya masih pagi. Pagi. Semangatnya masih pagi. Oke, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Pak Irfan. Kita main sini lagi. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sandi. Ya, oke. Baik, Hebaters Magelang. Semoga percakapan sore hari ini bersama Pak Sandi, Bu Nita, dan Pak Irfan bisa menginspirasi badan usaha lain untuk lebih tertib administrasi dan rutin dalam membayarkan iuran untuk jaminan kesehatan para pekerjanya. Terima kasih, selamat sore. Sore.